semuanya, perkenalkan kita dari kelompok konservasi tanah dan air. Hai. Sebelumnya perkenalkan saya Shalina Delia Ekma, Saya Aisyah Maulidina. Dan saya Azizah Malika. saya Amelia Safitri, serta saya Ayesa Nabila Kasum. Di sini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis erosi yang ada di daerah Sungai Babarsari. Yeay, selamat menyaksikan. Halo semuanya, sekarang kami sedang berada di Sungai Babarsari yang ada di Yogyakarta. Sungai ini dikelilingi oleh kampus-kampus besar. Perkembangan yang pesat menimbulkan masalah-masalah besar terkait konservasi tanah dan air. Untuk penjelasan lebih lanjut, ikuti video kami. Semakin lama kan semakin kotor Bang. Karena apa ya, dengan banyaknya perumahan sekarang, orang memelihara ikan di sekarang sendiri ada makannya limbah kan bisa mengandung banyak minyak ya, dari unsur makanan yang mungkin dari restoran atau dari rumah tangga dikumpulin terus nanti dijadikan makanan. Dari limbah kotornya. Jadi itu kalau sungai adanya kurang kesadaran masyarakat, akhirnya pada buang sampah pada depannya kan nambahin kotor, ya kalau nambahin kotor air sungai. Masalahnya terkait air ya? Kalau kecil saya dulu minum air sungai itu aja berani. Sekarang Wah, sekarang udah air dari mata air ada sendiri udah nggak mau kok karena masih mentah ya kok. ya. Gitu. Nah, pada video ini dapat terlihat adanya erosi percik. Erosi percik atau splash erosion merupakan terlepasnya dan terlemparnya partikel-partikel tanah dari massa tanah akibat pukulan butir hujan secara langsung. Tanda-tanda yang dapat dilihat, biasanya tanaman perdu di sekitarnya itu kotor karena tanah. Terus lapisan tanah di beberapa tempat itu juga berlubang-lubang kecil-kecil. Dan ada partikel-partikel gravel atau kerikil di sana. Yang selanjutnya adalah erosi alur atau rill erosion. Erosi alur merupakan pengangkutan tanah dari alur tertentu pada permukaan tanah yang menimbulkan parit-parit kecil dan dangkal. Erosi ini biasanya terjadi karena air mengalir pada permukaan tanah yang tidak merata, tetapi terkonsentrasi pada alur tertentu. Sehingga pada pengangkutan tanah terjadi tepat pada tempat aliran terkonsentrasi. Erosi ini lebih dipengaruhi oleh cara bertanam dan sifat fisik tanah daripada oleh sifat hujan. Erosi parit atau gully erosion. Jadi erosi parit ini terjadi karena banyaknya aliran permukaan yang terpusat pada suatu inti aliran sungai saja. Kita bisa melihat dari video tersebut bahwa terjadinya aliran yang terpusat. Serta di faktor lain itu adanya runtuhan saluran-saluran air yang ada di bawah permukaan tanah. Khususnya itu karena adanya tanah yang longsor baik dalam skala kecil ataupun skala besar yang bentuknya itu memanjang dan tidak memendek seperti itu. Selanjutnya ada erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai adalah proses terkikisnya tanah pada tebing sungai dan pengerusan dasar sungai yang disebabkan oleh aliran air sungai. Erosi tebing sungai dapat terjadi karena yang pertama itu ada air yang mengalir dari bagian atas tebing mengikis tebing sungai dan juga aliran sungai yang kuat menghantam belokan sungai. Semakin cepat laju aliran sungai, maka semakin besar kemungkinan terjadinya erosi tebing. Erosi tebing sungai dalam bentuk kurusan dapat berubah menjadi tanah longsor ketika permukaan sungai surut. Sementara pada saat bersamaan, tanah tebing sungai itu telah jenuh. Dengan demikian, longsor tebing sungai terjadi setelah debit aliran berakhir atau surut. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan erosi tebing sungai, yaitu kecepatan aliran, kondisi vegetasi di sepanjang tebing sungai, kedalaman dan lebar sungai, bentuk alur sungai, dan juga tekstur tanah. Melindungi tanah dan air merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di tengah perkembangan kota. Mari kita bersama menciptakan lingkungan yang lestari untuk masa depan yang lebih baik.